Halo badminton lovers, kembali bersama saya Nurul Hamami di Smash Gitulah TV. Seperti kita ketahui, pada 2 pekan terakhir ini kabar kurang menyenangkan atau kabar sangat mengecewakan bagi publik bulu tangkis nasional, di mana tak satu pun para pemain bulu tangkis kita yang berhasil membawa pulang gelar ke tanah air dari Malaysia Master pada 2 pekan lalu, dan pekan kemarin adalah Thailand Open. Tak satu pun dari pemain kita yang berhasil membawa pulang gelar. Mudah-mudahan pada kesempatan minggu ini atau kesempatan tampil di Singapore Open ada gelar yang bisa dibawa pulang oleh para pemain kita seperti yang diinginkan atau yang diharapkan oleh Ketua Bidang Prestasi PBSI Rioni Mainaki, bisa mengulang pencapaian tahun lalu, yakni merebut 3 gelar pada tahun lalu, 1 dari tunggal putra melalui Anthony Ginting, kemudian kedua dari ganda putri Apriani dan Siti Fadia, dan ketiga dari ganda putra melalui Leo Rolly dan Daniel Martin. Mudah-mudahan kita juga berharap bisa paling tidak 1 gelar lah untuk mengobati kekecewaan di 2 pekan terakhir ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, share, dan komen di bawah ini. Sebagai kita ketahui, pada saat ini seluruh pemain sudah berkonsentrasi untuk tampil di turnamen Singapore Open, dan pada hari ini Selasa ada 5 wakil Indonesia yang tampil di turnamen berhadiah total 850.000 US dollar ini. Sayangnya pada hari pertama ini pasangan yang kita harapkan bisa tampil maksimal dan tidak mengulang kegagalan mereka di Malaysia Master lalu, yakni unggulan pertama di ganda putra pasangan Fajri atau Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, langsung tersingkir di babak pertama Singapore Open. Persis sama ceritanya dengan kejadian ketika mereka tampil di Malaysia Master 2 pekan sebelumnya. Mereka juga kalah langsung di babak pertama. Kalau di Malaysia Master mereka kalah dari pemain Korea Kang Min Hyuk dan Seo Seung Jae yang memang akhirnya menjadi juara di sana. Kali ini mereka dikalahkan oleh pemain yang peringkatnya sebetulnya sangat jauh berada di bawah mereka, yakni pasangan dari Inggris Ben Lane dan Xian Fendi. Kita ketahui pasangan kita adalah pemegang peringkat 1 dunia hingga pekan ini. Jadi terpaut sangat jauh bila kita lihat pasangan dari Inggris itu adalah di peringkat 18, tapi peringkat atau unggulan hanya di atas kertas. Ternyata dalam permainan di lapangan Fajri tidak berkutik di tangan Xian Fendi dan Ben Lane. Mereka kalah dalam 2 game langsung, 15-21 dan 18-21. Ada apa sebenarnya kekalahan beruntun yang dialami oleh Fajri dalam 2 pekan terakhir ini? Kalau kita lihat, memang di Malaysia Master mereka seperti tidak tampil pada peak performance mereka atau permainan terbaik mereka ketika mereka bisa menjadi juara di All England pada bulan Maret lalu, atau ketika mereka menjadi juara di Malaysia Open pada Januari lalu. Mereka tampil sangat solid, pertahanan dan serangan mereka juga sangat cepat. Tapi di Malaysia Master dan kini terulang lagi di Singapore Open, permainan mereka seperti tidak lepas, seperti ada formnya kurang bagus lah, masih di bawah form terbaik mereka sebetulnya. Kecepatan mereka juga tidak sekuat seperti pada bulan Maret di All England yang lalu. Hal itu pun diakui oleh pelatih pelatnas ganda putra kita, Ko Heri Iman Pirngadi, atau lebih kenal di kalangan mass media Heri IP, Ko Heri, bahwa memang pada saat ini atau baru saja tadi kekalahan yang diderita oleh Fajarian karena mereka juga sedang dalam permainan terbaiknya. Mereka sedang tidak normal, kata Harry. Seperti saya kutip dari akun Twitter resmi PBSI. Jadi memang
diakui oleh Harry, kedua pemain touch-nya kurang, fake performance mereka tidak ada, form mereka masih jauh di bawah penampilan terbaik mereka. Memang diakui ada cedera bahu pada Ryan sehingga dia tidak maksimal dalam melakukan pukulan-pukulan smash sehingga terlihat ragu-ragu dan nanggung. Begitu juga dengan Fajar, meskipun cedera pinggangnya sudah agak membaik, namun gerakannya masih lambat, tidak secepat dulu, sehingga ada perubahan gerakan yang terlihat nanggung. Begitu kata Harry. Apapun memang harus kita akui, permainan Fajri dalam 2 pekan terakhir ini tidak sebaik ketika kita melihat mereka tampil dari babak pertama di All England sehingga mereka pun menjadi juara. Dan ini memang harusnya menjadi bahan evaluasi bagi para pemain dan juga pelatih, baik itu Harry IP maupun Aryono maupun juga Kabid Pinpress Rioni Mainaki. Bagaimana bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh kedua pasangan, kedua pemain Fajar dan Ryan setelah mereka 2 kali berturut-turut, bagaimana bisa memompa semangat mereka kembali, bisa menaikkan kembali semangat dan kepercayaan mereka sehingga mereka bisa tampil lagi dengan peak performance terbaik mereka. Apalagi saat ini turnamen-turnamen sudah mulai sebagai penghitungan poin untuk menuju Olimpiade Paris tahun depan, sehingga kita harapkan dengan kekalahan 2 kali beruntun ini Fajri bisa melakukan introspeksi diri, kemudian bisa tentu saja bisa berlatih lebih keras lagi, dan kita harapkan mereka satu turnamen demi turnamen bisa kembali pada peak performance-nya dan menggapai gelar juara kembali. Demikian mudah-mudahan harapan kita. Salam badminton.